Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebijakan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya menubuatkan tentang janji setia Allah melalui akan datangnya Mesias. Bangsa Israel waktu itu sangat korup. Ritual ibadah dijalankan dengan motif yang manipulasi, hanya syarat semata, tanpa dibarengi dengan ketaatan dalam hidup sehari-hari. Bahkan ketika terpojok, mereka tidak segan menduakan Tuhan. Terhadap bangsa yang tegar tengkuk ini, apakah kasih setia Allah itu akan gagal terwujud? Allah malah menjanjikan tindakan nyata. Ia sendiri yang akan turun untuk menyelamatkan dan menebus mereka. Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dalam kehidupannya, orang beriman juga mengalami kesulitan dan bahkan penderitaan. Ada yang mengalaminya karena kesalahannya sendiri, atau disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, Tuhan itu sungguh luar biasa memelihara hidup kita. Semuanya adalah karena kasih setia Tuhan. Allah selalu memperhatikan keadaan umatnya, menolong dan menyelamatkannya. Ia peduli kepada umatnya. Kepeduliannya nyata dengan menghancurkan para musuhnya. Karena Tuhan mengasihi mereka sesuai dengan ikatan perjanjiannya. Ia menjadi juru selamat mereka. Walaupun Allah murka karena mereka memberontak dan mendurhaka terhadap Allah, kasih setianya tidak pernah diangkat dari mereka. Oleh karena itu, mereka berani berseru kepada Tuhan serta memanggilnya sebagai Bapa dan Penebus, sehingga Tuhan segera menolong mereka. Kehidupan orang percaya mirip dengan jatuh bangunnya umat Israel. Kita begitu mudah melupakan anugerah Tuhan dan melakukan perbuatan yang mendukakan Tuhan. Allah terpaksa menghukum kita dengan membiarkan penderitaan menerpa kita. Namun kasih setianya tidak pernah berubah. Ia tetap mengasihi kita, menyertai kita dan membela kita terhadap perlakuan tidak benar dari musuh-musuh kita. Kasih Allah nyata melalui pengorbanan Kristus. Darahnya tercurah untuk membasuh dosa-dosa kita, memungkinkan kita mengalami pengampunan dan merasakan kembali kasih setianya. Bangsa Israel adalah umatnya. Dialah yang mengangkat, menyertai, menuntun, dan menaruh Roh Kudus dalam hati mereka. Bahkan ketika mereka memberontak, Allah bertindak menyelamatkan dan menebus mereka dalam kasih setia dan belas kasihannya. Nabi Yesaya menegaskan ulang kepada umatnya bahwa mereka memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan, melainkan karena kasih setia Allah yang besar. Meskipun bangsa Israel berulang kali melakukan dosa, berulang kali juga Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Pengkhianatan dari umat yang dikasihinya tidak membuatnya berhenti untuk mengasihi. Terkadang dia murka dan memalingkan wajahnya, tetapi itu tidak berlangsung lama, karena kemudian dia akan bersegera menyelamatkan mereka. Nabi Yesaya menegaskan, semua orang beriman mengetahui dan meyakini bahwa kasih Allah yang begitu besar adalah wujud kepeduliannya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman dosa. Sebagai umat yang berada di bawah penindasan dan berbagai pergumulan hidup, harkat kita telah ditinggikan dengan penyelamatan yang Allah lakukan. Di dalam anugerahnya yang besar, Allah yang penuh dengan kasih dan sayang telah menjadikan kita sebagai umatnya. Kita diangkat dan digendongnya. Allah selalu memperhatikan keadaan umatnya, akan menolong dan menyelamatkannya.
Sejak semula kasih Allah tidak pernah berubah dan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Sekalipun banyak orang yang menolak dan ingin menghalanginya, ia tetap dengan rencananya, yakni membawa, mengangkat, dan menggendong manusia kembali kepadanya. Melalui firman kehidupan, berita kesetiaan Allah kiranya menjadi pelita dalam kehidupan kita dan menjadi terang di setiap langkah perjalanan kita, yang membawa kita ke dalam suatu sukacita dan kekuatan yang baru untuk menyongsong hari depan yang lebih baik dan indah. Allah yang penuh kasih dan anugerah memberikan kita kebebasan dan kesempatan untuk melakukan apa saja. Dia tidak menuntut banyak, yang dibutuhkan hanyalah tanggung jawab dan kesetiaan kita kepadanya. Nabi Yesaya mengingatkan kita dengan berkata, "Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa kasih setiamu tidak menghalangi berkat kemurahan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun banyak perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau tidak berhenti melakukan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Bapa, Engkaulah yang menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Agar
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.